Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Patofisiologi Penyakit Degeneratif akan menjelaskan tentang kanker paru-paru. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdil Andreas, yang kedua ada Eta Hosana, yang ketiga adalah saya sendiri Miftahul Jannah, dan yang terakhir adalah Triananda Respatianingrum. Nah, apa sih kanker paru itu? Dalam artian luas, kanker paru adalah semua penyakit keganasan di paru, mencakup keganasan yang berasal dari paru itu sendiri maupun keganasan dari luar paru. Dalam pengertian klinis, yang dimaksud dengan kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Nah, bagaimana sih sebaran kasusnya? Kanker paru menjadi penyebab sekitar 11% atau 2.206.771 kasus baru kanker dan kematian akibat kanker nomor 1 di dunia dan di Indonesia. Sama halnya dengan catatan Global Burden of Cancer Study. Berdasarkan data Globocan 2020, kanker paru menjadi penyebab 8,8% atau 34.783 kasus baru di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke faktor risiko kanker paru. Faktor risiko kanker paru dibagi menjadi dua, yang terdiri dari faktor risiko yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang bisa dikendalikan yang pertama yaitu merokok. Merokok merupakan faktor utama penyebab kanker paru, baik bagi perokok pasif maupun bagi perokok aktif. Rokok menjadi faktor risiko kanker paru melalui dua jalur, yaitu melalui asap rokok yang mengandung zat karsinogen dan melalui asap rokok yang terus-menerus sehingga menyebabkan gangguan mukosa dan epitel saluran napas. Yang kedua, paparan radon, polutan indoor maupun outdoor. Radon merupakan gas radioaktif yang dilepaskan dari peluruhan uranium, thorium, dan radium dalam batu dan tanah. Radon memiliki efek berupa kerusakan secara biologis yang disebabkan radiasi partikel alfa, sehingga akan menyebabkan kerusakan sel maupun DNA, perubahan kromosom, terjadinya mutasi gen, dan ketidakstabilan genetik. Yang ketiga, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronik PPOK dikaitkan dengan resiko terkena kanker paru. Hubungan tersebut dikaitkan lagi dengan riwayat merokok. Pasien dengan fibrosis pulmonal juga beresiko tinggi terkena kanker paru. Yang kedua, faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yang pertama, usia. Berdasarkan National Comprehensive Cancer Network menyatakan bahwa usia lebih dari 50 tahun beresiko tinggi terhadap kanker paru. Hal ini dikarenakan seiring bertambah usia, seseorang akan semakin lama dan banyak terpajan oleh faktor resiko serta kemampuan sel dalam memperbaiki diri akan semakin menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Sebagian besar penderita kanker paru adalah berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan kebiasaan merokok yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga, genetik, faktor keturunan dan keluarga. Riwayat keluarga yang pernah mengidap kanker paru merupakan salah satu faktor resiko kanker paru. Seseorang yang terkena kanker paru mempunyai predisposisi genetik. Saudara terdekat atau seseorang pasien kanker paru beresiko 2-3 kali lipat untuk terkena kanker paru atau kanker jenis lainnya.
Patofisiologi kanker paru. Asap rokok mengandung 60 jenis karsinogen. Tumor paru terjadi akibat banyaknya pajanan karsinogen yang menyebabkan mutasi genetik dan menciptakan sebuah tumor. Mutasi yang lebih sering dan telah teridentifikasi meliputi penghilangan lengan pendek kromosom, aktivasi onkogen, inaktivasi gen supresor tumor. Onkogen merupakan gen yang diyakini sebagai penyebab seseorang untuk terkena kanker. Proto-onkogen berubah menjadi onkogen jika terpapar karsinogen yang spesifik. Pada proto-onkogen, mutasi yang terjadi menyebabkan adenokarsinoma paru 10-30%. Epidermal Growth Factor Receptor atau EFGR mengatur proliferasi sel, apoptosis, angiogenesis, serta invasi tumor. Berkembangnya EFGR serta mutasi sering dijumpai pada kanker paru. Selanjutnya yaitu gejala. Gejala yang pertama adalah batuk terus-menerus. Batuk bisa disebabkan oleh penyakit yang ringan, seperti terkena flu atau alergi. Tetapi kalau batuk terus-menerus tidak berhenti dalam waktu yang lama, mungkin saja ini salah satu tanda penyakit yang lebih serius dan salah satunya adalah kanker paru. Yang kedua yaitu ada batuk berdarah. Batuk yang disertai dengan darah sudah pasti bukan pertanda baik bagi kesehatan tubuh seseorang. Yang ketiga ada sesak napas. Kalau secara tiba-tiba nafas jadi terengah-engah saat naik tangga atau sekedar jalan biasa, mungkin saja itu salah satu kanker paru, apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala lainnya. Selanjutnya ada asma. Untuk asma ini disarankan segera melakukan screening untuk mengetahui ada atau tidaknya tumor ganas di organ paru. Selanjutnya ada nyeri dada. Nyeri dada juga bisa jadi salah satu gejala kanker paru. Tandanya dada, punggung, sampai bahu sering terasa sakit dan seringkali juga disertai rasa sesak di dada. Yang selanjutnya ada merasa sangat lelah. Berat badan yang menurun dan berkurangnya nafsu makan bisa jadi tanda kanker paru-paru. Selain itu, gejala ini akan diikuti rasa lelah berlebihan. Padahal kita hanya melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Selanjutnya ada rasa sakit di seluruh tubuh. Diawali dengan sakit kepala, lalu keseimbangan terganggu, kemudian mati rasa pada tungkai bisa jadi tanda atau gejala kanker paru. Selanjutnya yaitu diagnosis klinis. Secara diagnosis klinis, kanker paru dibuat melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis sering didapatkan keluhan berupa bentuk kronis dengan atau tanpa produksi sputum, batuk berdarah pada hampir 50% kasus, nyeri dada, sesak nafas,
penurunan berat badan, infeksi paru atau saluran nafas berulang. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik pasien. Pemeriksaan fisik pasien dengan kanker paru dapat bervariasi tergantung letaknya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling umum dilakukan untuk membantu diagnosis kanker paru adalah radiologis. Jika pada foto toraks terdapat lesi yang dicurigai sebagai keganasan, maka pemeriksaan CT scan wajib dilakukan untuk mengevaluasi lesi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pencegahan. Untuk pencegahan sendiri ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Namun, pencegahan yang paling penting ialah untuk tidak merokok sejak usia muda. Berhenti merokok dapat mengurangi risiko terkena kanker paru. Akhir-akhir ini pencegahan dengan chemo prevention banyak dilakukan, yakni dengan memakai derivat asam retinoid, kemudian karotenoid, lalu ada vitamin C, kemudian selenium, dan lain-lain. Bagian yang terakhir yaitu pengobatan. Tujuan pengobatan kanker diantaranya ialah secara kuratif, yaitu untuk menyembuhkan atau memperpanjang masa bebas penyakit dan meningkatkan angka harapan hidup pasien. Kemudian yang kedua ada paliatif, yaitu untuk mengurangi dampak kanker dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan kuratif, paliatif, dan terminal seperti pemberian nutrisi, transfusi darah, dan komponen darah, kemudian ada growth factor, lalu ada obat anti nyeri dan obat anti infeksi. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam mencapai target pengobatan. Yang pertama yaitu resistensi terhadap sitostatika. Kemudian yang kedua ada penurunan dosis sitostatika, di mana penurunan dosis sebesar 20% akan menurunkan angka harapan sembuh sekitar 50%. Kemudian yang ketiga ada penurunan intensitas obat, yaitu di mana jumlah obat yang diterima selama kurun waktu tertentu itu kurang. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, untuk mengatasi hal-hal yang mempengaruhi kegagalan untuk mencapai target pengobatan, harus diatasi dengan pemberian dosis obat secara optimal dan sesuai jadwal pemberian. Nah, sekian presentasi materi kanker paru dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.